Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum Mister jelaskan tema ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah agar terlindung dari virus yang berbahaya, terutama virus corona. Yuk sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, penyakit gila dan kusta, dan dari segala penyakit berbahaya lainnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'jilul iftar, yaitu menyegerakan berbuka puasa, adalah perbuatan yang sangat dianjurkan sekali. Bahkan termasuk dari kebaikan jika kalian melaksanakannya. Yuk kita dengarkan hadisnya sama-sama yang akan dibacakan oleh Ananda Ainun Nisa dari kelas 1 Awan. Silakan Ainun. Berbuka puasa la yajalun nasu bihoiri ma ajalun fitro wa akhirus sahur. Manusia masih dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhiri sahur. Alhamdulillah. Baik. Bukhari dan Muslim. Amin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ainun, jazakillah ahsanal jazah. Dari Sahal bin Sa'id As-Sa'idi, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa akhirus sahur. Manusia masih dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Apa ciri-ciri manusia dan umat Islam masih dalam keadaan baik? Yaitu yang pertama, apabila mereka masih menyegerakan berbuka. Nah teman-teman, kita bisa mengetahui maksud dari hadis di atas adalah waktu menyegerakan berbuka adalah ketika matahari terbenam. Maka ketika sudah terbenam, kita dianjurkan segera untuk minum atau memakan kurma atau meminum air dan makanan yang lainnya. Maka dari ini adalah waktu yang sangat dianjurkan sekali. Nah, kapan waktunya, Mister? Waktunya untuk berpuasa, untuk berbuka puasa adalah apabila seseorang mengetahui tenggelamnya matahari, mungkin bisa langsung melihat melalui jam, atau bisa lihat juga ketika jadwal sholat, atau bisa juga kita mengetahui buka puasa itu melalui orang yang baik atau orang yang siqah. Nah, di antara tiga ini, jikalau kalian mendapatinya, maka kalian boleh mau berbuka puasa. Nah, hadirin rahimakumullah, selama umat Islam masih menyegerakan berbuka puasanya, maka manusia berarti masih dalam keadaan baik. Kalau hal-hal yang kecil saja mereka melakukan dan fokus mengerjakan hal ini, maka insya Allah yang besar pun mereka akan melakukannya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan sama-sama hadis tadi yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la yazalun nasi bi khairin ma ajjalul fitrah. Selama mereka menyegerakan berbuka, maka itu adalah kebaikan.
Adapun mengakhirkan berbuka puasa, maka ini tidak sunnah, alias keluar dari jalur sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena teman-teman, kalian ketika sudah datang waktunya, maka segerakanlah berbuka. Adapun selanjutnya, wa akhiru suhur, dan mengakhirkan sahur, maka ini adalah hadis riwayat oleh Imam Ibnu Ahmad. Nah, teman-teman, sama-sama kita akan dengarkan hadis diakhirkan puasa oleh Ananda Ainun. Silahkan Ainun. Keutamaan makan sahur dan keberkahannya. Asaharu fa inna fi sahuri barokah. Hendaklah kalian melakukan sahur karena sesungguhnya di dalam sahur ada berkahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah. Terima kasih Ainun, jazakillah ahsanal jazah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Hendaklah kalian melakukan sahur karena sesungguhnya dalam sahur ada berkahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini, beliau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan satu di antara adab-adab berpuasa dan sunnah-sunnah berpuasa, yaitu adalah as-sahur. Hendaklah kalian melaksanakan sahur. Itu adalah sunnah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau perintahkan kepada kita. Oleh karenanya, kalian ketika datang waktu sahur, maka sahurlah. Maka sahurlah pada waktunya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian tahu apa hukum sahur? Nah, hukum sahur adalah sunnah atau mubah yang sangat dianjurkan dan tidak wajib. Ini adalah merupakan hal-hal yang dilaksanakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya seseorang tidak melakukan sahur, maka sah puasanya dan tidak berdosa. Dan seseorang dinamakan sahur apabila dia meminum walaupun cuma seteguk, makan walaupun sesuap, maka dia sudah dianggap melaksanakan sahur. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa sahur ya, karena bersahur akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Fa inna fis sahuri barakah." Karena sesungguhnya dalam sahur ini ada keberkahan. Teman-teman, hadis ini menunjukkan di antara sebab-sebab kenapa diisyaratkan sahur. Banyak keberkahannya, teman-teman. Nah, Mister akan jelaskan di antaranya keberkahan sahur yang pertama. Dia akan mendapatkan pahala sunnah. Orang-orang yang bangun sebelum subuh lalu makan dan dia juga minum melaksanakan sahur, dia mendapatkan pahala karena dia melaksanakan sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang melaksanakan sahur, baik makan atau minum, sebelum dia berpuasa, maka dia memiliki kekuatan untuk semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya yang tidak berpuasa, tidak sahur. Tentu jika dia tidak sahur, tentu dia tidak makan dan akan dhaif badannya, akan lemah badannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jikalau kalian sahur, maka akan menambah tenaga, menambah semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Nah, itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga adalah orang yang bangun sebelum datangnya waktu subuh, maka dia akan menemui sepertiga malam yang terakhir. Dan sepertiga malam terakhir ini adalah waktu yang mustajab. Doa pada waktu itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah turun dari langit menuju ke dunia dan Allah mengatakan, hal min sa'ilin fa'atiyahu, hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu, hal min da'in fa'astajib lahu, yang artinya, adakah yang meminta maka aku akan memberikannya. Adakah orang yang beristighfar, maka kata Allah, aku akan mengampuninya. Adakah orang yang berdoa, maka aku akan mengabulkan doanya. Orang yang bangun sebelum subuh dan dia sahur, maka diharapkan dia menemui waktu tersebut sehingga dia selain makan dan minum, dia istighfar kepada Allah dan meminta kepada Allah sehingga insya Allah doanya akan terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman yang ketiga. Dan yang terakhir,
Orang yang bangun di waktu sahur dan ketika waktu subuh, dia pasti akan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan ini sangat luar biasa pahalanya. Raka'atani qabla al-fajri khairum minad dunya ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya lebih baik daripada bumi dan seisi-isinya. Dan orang-orang yang sahur, mereka pasti akan melaksanakannya guna sholat sunnah berjamaah, sholat subuh, dan mendapatkan pahala yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena teman-teman, pesan Mister sama kalian tetap semangat untuk beribadah, semangat untuk meraup pahala di bulan suci ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.